Ada beberapa sejawat yang bertanya kepada saya mengenai penyakit hepatitis pada anak yang tidak spesifik penyebabnya. Apakah ada teori konspirasi? Yuk kita simak. Dalam beberapa paparan tentang hepatitis yang tidak jelas penyebabnya, sebetulnya banyak sekali kalau dari data-data yang luar negeri, khususnya yang pertama kali itu dilaporkan dari Skotlandia, kita dapat gambaran memang tidak mungkin itu berasal dari vaksin, karena memang laporan yang ada banyak sekali penyebabnya. Hanya kebetulan beberapa anak yang menderita hepatitis ini ditemukan riwayat pemberian vaksin. Selain itu juga ada riwayat infeksi SARS-CoV, tapi juga ada riwayat infeksi dari virus lain. Sehingga anggaplah naif kalau kita katakan penyebab dari hepatitis ini adalah pemberian vaksin. Tapi dari gambaran klinis yang bisa digambarkan, itu memang terlihat jelas ada hubungannya dengan pemberian cairan. Mengapa? Karena pada penderita hepatitis ini terlihat pada awalnya mereka masuk dalam kondisi normal, hanya diketahui mengalami diare hebat, mual, muntah, tanpa ikteri. Tapi hari kedua biasanya dia diketemukan pemeriksaan transaminase yang meningkat tanpa disertai ikteri. Selanjutnya pada hari kedua atau hari ketiga baru ditemukan ikteri. Nah, gambaran klinis ini khas dan hampir sama dengan orang-orang yang terlalu banyak minum pada saat mengalami starvasi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pernah saya sampaikan bahwa salah satu bahaya minum yang tidak tepat itu adalah meningkatnya peroksida. Dan jika peroksida ini yang terbanyak pecah itu di liver, itu akan mengakibatkan peningkatan transaminase. Dan ini sangat cocok sekali dengan gambaran para penderita hepatitis non-spesifik, di mana mereka masuk dengan keluhan diare, sehingga bisa kita bayangkan para petugas kesehatan pasti akan langsung memberikan cairan infus tambahan untuk mengganti cairan yang keluar akibat diare tersebut. Namun sayangnya, seperti pada infeksi-infeksi apapun, saya sering katakan bahwa infeksi apapun itu selalu mengakibatkan pelepasan sitokin. Pelepasan sitokin ini akan menghambat pelepasan insulin dan glukagon, sehingga pada tahap awal akan terjadi peningkatan gula darah. Namun peningkatan gula darah ini mungkin pada penderita ini langsung diatasi. Kenapa? Dengan pemberian cairan, sehingga tubuh akan langsung mengalami apa yang disebut hipoglikemi. Hipoglikemi bukan karena penggunaan, tapi hipoglikemi karena pengenceran akibat diare dan juga akibat pemberian cairan infus. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya merangsang pelepasan glukagon untuk melakukan gluconeogenesis. Gluconeogenesis inilah sebetulnya yang menjadi masalah. Mengapa? Karena pada saat gluconeogenesis, peroksisom mengeluarkan peroksida. Peroksida ini seperti kita ketahui merupakan reaksi keseimbangan nantinya untuk dipecah menjadi H2O dan O2. Nah, kita bayangkan saja, jika memang peroksida dipecah menjadi H2O dan O2 itu menjadi reaksi keseimbangan, pemberian cairan infus pasti jadi kontraproduktif, akan meningkatkan peroksida. Nah, peningkatan peroksida jika berlebihan akan mengganggu integritas sel. Jika terjadinya di ginjal dan hepat, maka akan terjadi peningkatan transaminase tanpa disertai dengan peningkatan bilirubin. Sehingga ikterik biasanya, gejala ikteris atau mata kuning itu merupakan gejala tambahan jika penyakitnya berlanjut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita harus lebih bijak dalam pemberian cairan.
Jika pada tahap awal kita berikan cairan, sebaiknya cairan itu dihentikan pada malam hari. Nah, mengapa pada malam hari? Pertama, memang pada tahap awal kita sudah mengencerkan darah sehingga terjadi hipoglikemi. Kedua, pada saat malam itu memang secara alamiah terjadi gluconeogenesis, sehingga sebaiknya pada malam tidak diberikan cairan tambahan agar tidak terjadi pelepasan peroksida yang berlebihan. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit untuk hepatitis yang tidak spesifik ini. Pemberian cairan silakan dilakukan pada siang hari pada saat memang di hari hebat. Tapi pada malam hari di saat kondisi umum pasien sudah membaik, pemberian cairan harus dihentikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu pasien tidak jatuh dalam kondisi hepatitis dan peningkat dan akan terlihat jelas dalam pengukuran transaminase. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Salam.